Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Dianingrum. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Jepara dengan NIM 181320378. Di sini saya mau mempraktekkan hasil pekerjaan saya mengenai tugas UAS di mata kuliah statistik. Langsung saja, di sini ada SPSS. Saya mau menuliskan soal yang pertama, nomor 1. Ada authentic assessment dan juga konvensional. Pertama-tama kita melalui di variable view. Kita menulis namanya terlebih dahulu. Cuman ngetik authentic juga gak apa-apa. Terus enter. Lalu yang kedua konvensional. Enter. Oke, kita coba lihat di bagian desimal. Desimal di sini masih 2. Kita ganti, kita ubah ke 0. Semuanya ke 0. Setelah semuanya sudah 0, lalu kita ke data view. Ini sudah ada tulisannya authentic sama konvensional. Tinggal kita memasukkan datanya, tinggal copy paste aja. Ctrl C untuk copy, terus di sini Ctrl V untuk paste. Nah, di sini sudah jadi datanya. Lalu kita langsung ke analyze. Analyze-nya, klik analyze ini. Kita pertama ini mau mencari uji normalitas. Jadi kita mencarinya di non parametric test. Lalu ke legasi dialogs, terus ke 1 sampel KS. Nah, setelah itu ini semua dimasukkan ke dalam test variable test. Authentic dimasukkan, konvensional juga dimasukkan. Jika sudah masuk semuanya seperti ini, lalu kita oke, ini hasilnya. Nah, kalau sudah mendapatkan hasilnya, kita tinggal salin, copy paste juga hasilnya ke Microsoft Word. Tinggal Ctrl New aja, kita membuka Windows, bukan Windows ya, ini page yang baru, new blank. Kita tinggal paste. Nah, udah dapat hasilnya. Terus kalau mau menganalisis dulu juga bisa, tapi di sini saya akan mencari hasilnya terlebih dahulu dari SPSS. Lalu tahap akhirnya nanti saya akan menganalisis satu persatu. Oke, lanjut, tinggal di minimize. Yang ini tinggal di cancel aja, ditutup, di close. No. Oke, selanjutnya kita ke uji homogenitas. Karena pertanyaan di sini mencari uji normalitas dan homogenitas. Uji homogenitas ini data konvensional ditaruh di bawahnya data autentik. Jadi di sini. Ini semuanya di copy atau di cut aja gak apa-apa. Terus copy di sini atau paste di sini aja. Nah, ini kan sudah. Nah, kenapa demikian? Karena kalau uji homogenitas ini menggunakan perbandingan, autentik digunakan untuk perbandingan 1, sedangkan konvensional itu digunakan untuk perbandingan 2. Jadi namanya bisa diganti, misal tetap autentik konvensional sih ya nggak masalah, cuman ini kita tadi dijadikan 1, ini yang autentik diganti aja hasil. Kalau konvensional diganti aja metode supaya lebih mudah.
Oke, ini masih tetap ya desimal 0, semuanya 0 ya, kecuali ini tetap 8, nggak usah diganti-ganti, seperti awal aja. Nah, kalau sudah kita tinggal menulis 1, karena ini punyanya autentik terlebih dahulu. Nah, ini sudah semuanya punyanya autentik. Sekarang yang konvensionalnya mulai dari 40 kan sesuai dengan soal. Ini 2. Perbandingan yang kedua. Oke, jika semuanya sudah diganti 1 sama 2 ini, nah kita langsung ke analyze, descriptive statistics, lalu explore. Oke, kalau sudah hasil dimasukkan di dependent list dan metode dimasukkan ke dalam factor list. Setelah itu, yang bagian statistik ini udah gak usah diatur-atur apapun, itu plot. Nah, kita ganti yang plot aja. Ini kan sebelumnya non, kita milih yang untransformed saja, lalu continue. Sudah, dibiarkan semua aja seperti ini, kita hanya mengubahnya di plot. Setelah itu oke. Nanti muncul seperti ini. Nah, ini hasilnya tes. Nah, di sini kan ada lampirannya metode, title, case, process, descriptive. Nah, kita mencarinya test of homogeneity of variance. Hasilnya seperti ini. Kalau sudah dapat, kita tinggal copy paste lagi di Word. Nah, oke, di sini ya. Paste saja. Dah. Nah, kalau sudah, kita tinggal ke soal yang kedua. Karena saya tadi sudah bilang di bagian akhir ini nanti saya akan menganalisis hasil dari tabel-tabel tersebut atau variabel tersebut. Oke, kalau sudah selesai kita lanjutkan yang ke nomor 2. Nah, ini tadi kalau sudah di copy paste atau copy paste, ini di close aja gak apa-apa, karena kita sudah menyimpannya di Microsoft Word. Setelah itu, di sini di soal yang kedua ada 3. Nah, ini ya, sosial media, nilai, prestasi, statistik. Nah, di sini jangan lupa ini tadi sudah diselesaikan, kita blok aja, kita hapus. Tinggal di-cut aja. Nah, Ctrl X, udah hilang. Oh, nggak bisa remove ya, berarti kita harus, nah udah bisa hilang semua. Oke, daripada menghilangkan satu-satu, mending kita blok. Oke, selanjutnya di variable view, karena kita datanya berbeda, jadi kita mengganti namanya terlebih dahulu. Pertama ini karena kita disuruh mencari nih, nah ini loh, pengaruh variabel terhadap variabel Terika dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, tentukan interpretasi dari hasil penelitian tersebut. Nah, ini menggunakan cara regresi. Jadi kita menulisnya di sini daripada bingung, X1 aja. X1 labelnya untuk sosial media. Setelah itu di X2 labelnya mengenai nilai, lalu Y.
Y yang nanti mengikat kedua data variabel tersebut. Itu adalah prestasi statistik. Nah, kalau sudah ya ini jangan lupa ya, di desimalnya harus 0 semua. Kalau sudah, kita ke data view, terus kita memasukkan datanya ke dalam SPSS. Di blok aja. Ctrl C untuk mengcopy. Lalu kita copy paste di sini. Nah, di paste. Oke, paste. Kalau sudah seperti ini, kita langsung saja ke analyze. Analyze ke regression linear. Kita menggunakan linear ganda. Jadi Y-nya ini dimasukkan ke dependent. Karena yang mengikat kedua ini adalah prestasi statistik. Dan kedua ini, sosial media dan nilai, dimasukkan ke dalam independent. Oke, setelah itu di bagian statistik kita checklist aja di bagian deskriptif sama ini model fit kan udah. Nah, udah, terus continue. Dilanjutkan ke plots. Plotsnya dependent ini dimasukkan ke dalam Y, sedangkan yang Z resid ini ke X. Jangan lupa histogram sama normal probability plot itu di checklist. Setelah itu continue. Dan yang lainnya ini tetap dibiarkan, tidak usah diganti-ganti. Ini biarkan seperti ini. Langsung saja di OK. Nanti muncul hasilnya. Oke, ini hasilnya. Kita di sini mengambil di correlation, model summary, ANOVA sama koefisien. Jadi kita copy untuk ditaruh di Microsoft Word. Baru korelasi, model summary. Setelah itu ANOVA. Setelah itu koefisien. Nah, oke, jadi semua data di sini sudah saya taruh di dalam Microsoft Word. Nah, hasil-hasil ini jangan lupa untuk dianalisis, teman-teman. Dan langsung saja menuju ke analisis. Dari yang pertama, oh ya, jangan lupa dirapikan, kasih nama buat tugas. Tadi kan hanya untuk tugas akhir. Nah, nanti kita rapikan kembali. Langsung saja ke analisis. Ini hasilnya tadi yang hanya tabel-tabel saja, tapi sekarang sudah saya rapikan. Dan ini tabelnya, analisisnya. Tabel di atas ini dari uji normalitas. Tabel di atas menunjukkan hasil analisis dari kedua variabel. Nilai asymmetric di atas menunjukkan 0,475, 0,475 lebih besar daripada 0,05. Maka data distribusi tersebut normal. Jadi patokannya itu 0,05.
Setelah itu, berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh variabel intensitas authentic assessment nilai ZKS besar 0,844 dengan asumsi 0,475. Dan dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut juga normal. Jadi, di sini uji normalitasnya dari data di atas itu sama-sama normal. Lalu ke uji homogenitas, hasilnya dari tabel di atas dapat diketahui nilai SIG sebesar 0,685. Nah, ini ya, based on mean. Karena SIG lebih besar daripada 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data mempunyai varian sama atau homogen. Angka Levin statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, semakin besar nilai homogenitasnya. Langsung saja, ini yang nomor 2 mengenai hipotesis regresi dua variabel. Ini yang pertama dari correlation-nya, dilihat dari tabel di atas atau tabel ini ya. Yang pertama, dilihat dari signifikansinya hubungan antara prestasi statistik dengan sosial media yaitu 0,000. Ini ya, 0,000. Itu lebih kecil daripada 0,05, maka ada korelasi. Setelah itu yang kedua, dilihat dari signifikansinya hubungan antara prestasi akademik dengan nilai yaitu 0,007, lebih kecil daripada 0,05, maka adanya korelasi. Dan yang terakhir ini dilihat dari signifikansinya hubungan antara sosial media dengan nilai yaitu 0,007, lebih kecil daripada 0,05, maka adanya korelasi. Jadi dari ketiga data signifikansi yang ada di correlation ini sama-sama adanya korelasi karena sama-sama lebih kecil dari nilai 0,05. Selanjutnya ke model summary. Model summary ini tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya presentasi pengaruh variabel bebas atau predikator terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi adalah 0,796 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau independen terhadap perubahan variabel independen adalah 79,6%, sedangkan 20,4% ini hasil dari 100% dikurangi 79,6 ya, jadinya dapatnya 20,4%. Berarti kemampuan penelitian lebih besar dipengaruhi oleh variabel lain. Dan yang ketiga ini tentang ANOVA tadi. Di sini dinyatakan nilai besarnya F hitung adalah 23,411 ini ya. Sedangkan besar signifikansi ANOVA-nya ini 0,000 lebih kecil daripada 0,005. Dengan demikian HO ditolak dan HA diterima. Yang terakhir yaitu mengenai koefisien. Tabel di atas menunjukkan variabel sosial media uji T. Sosial media uji T berarti di bagian sini ya, 4,946, sedangkan besar signifikansinya 0,000, jauh lebih kecil daripada 0,05. Ini berarti ada pengaruh sosial media dengan prestasi. Begitu juga nilai uji T-nya itu 0,672. Nih. Sedangkan besar signifikansinya 0,514. Jauh lebih besar daripada 0,05. Yang terakhir ini dari tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh prestasi belajar statistik dari koefisien A ya. Ini berarti sosial media dan nilai dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 3,29 minus 0,262 X1 plus 0,015 X2. Dengan Y adalah prestasi belajar statistik, X1 adalah sosial media, dan X2 adalah nilai. Ini hasil dari jawaban saya mengenai SPSS tadi soalnya. Semoga sangat bermanfaat banget untuk kalian semua yang belajar SPSS. Saya berharap jangan lupa untuk tetap belajar ya, terus semangat. Terima kasih tetap menonton video saya kali ini. Semoga sangat bermanfaat untuk kalian semua.
Dan saya juga mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah dari awal sampai akhir di saat saya menerangkan SPSS ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang terakhir kalinya, cukupkan sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.